wabarakatuh. Selamat pagi, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Juga selamat pagi, Prof. Jamal Wibowo. Saya akan menyampaikan makalah dalam mata kuliah Hukum dan Globalisasi dengan judul Makna dan Keterkaitan Globalisasi dengan Hukum Ekonomi di Indonesia oleh Hermawan Hadi T312002010. Rumusan masalah, bagaimana pengaruhnya globalisasi dunia terhadap hukum ekonomi di Indonesia. Pembahasan globalisasi dalam bidang hukum ekonomi di Indonesia ditandai dengan era perdagangan bebas, yaitu dengan keterkaitan atau keikutsertaan para kepala negara dan atau pemerintahan dalam pembentukan organisasi perdagangan dunia, yaitu GATT, GATT, General Agreement Tariff on Trade, atau perjanjian internasional yang ditandatangani oleh sejumlah negara termasuk Indonesia di Maroko, Marrakesh tahun 1994. Kemudian anggota-anggota GATT ini berhasil membentuk WTO, World Trade Organization, di mana di dalam salah satu lampiran atau aneks dalam WTO tersebut dicantumkan tentang keterkaitan antara perdagangan dengan investasi atau Trade Related Investment Measure atau TRIMS. Jadi dengan adanya lampiran tersebut, konsekuensi yang disandang adalah globalisasi perdagangan terbentuk atau perdagangan bebas di berbagai kawasan, maka antar negara pun saling membuat perjanjian, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral di bidang ekonomi. Di sini globalisasi ditandai dengan tidak adanya batas negara, lintas negara di dalam perdagangan maupun investasi. Sebagai contoh, di sekitar kita, di ASEAN, ada perhimpunan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, telah ada kesepakatan antara perhimpunan ASEAN, yaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Juga ada AIA, ASEAN Investment Area. Tujuannya adalah meningkatkan arus investasi langsung kepada negara-negara dari investor ke negara-negara penerima investor. Investasi langsung antara foreign direct investment. Jadi di sini, dengan adanya World Trade Organization dalam lampirannya, seperti yang saya utarakan tadi, itu dicantumkan antara perdagangan dan investasi. Ini investasi membutuhkan suatu perlindungan yang sempurna dari berbagai macam peraturan yang ada di dunia, sehingga negara-negara investor menghendaki dan menekankan investasi yang mereka tanam di berbagai negara itu harus mendapatkan perlindungan hukum di negara penerima. Untuk itulah maka penulis atau saya memberikan gambaran seperti ini, piramida hukum ekonomi. Di dalam piramida tersebut, puncaknya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PMA, kemudian di bawahnya di backup oleh aturan-aturan yang mereka menghendaki dan seluruh dunia juga menghendaki, antara lain adalah Undang-Undang Haki,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang Persaingan Usaha, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Keseluruhan dari undang-undang ini adalah tujuannya untuk membackup penanaman modal asing. Karena apa? Penanaman modal asing ini investor mempunyai sistem ekonomi yang berbeda, sistem peraturan yang berbeda, maka perbedaan itulah yang nanti akan ditekankan kepada negara-negara, sehingga negara-negara penerima itu mau dan harus mau menerima dan menyesuaikan aturan-aturan mereka kepada aturan-aturan secara global. Inilah kira-kira yang saya maksud mengenai globalisasi ekonomi. Simpulan, globalisasi yang ditandai tanpa batas negara baik dalam bidang jasa dan perdagangan, serta politik dan hukum ekonomi, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian-perjanjian internasional, yaitu antara lain GATT dan WTO atau WTO. Maka dengan diratifikasinya perjanjian perdagangan dunia dan dilakukan rasionalisasi tarif yang termasuk dalam GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral dalam putaran Uruguay tahun 1994 yang berhasil membentuk WTO, World Trade Organization, maka di sini globalisasi sudah terbentuk. Globalisasi dalam bidang hukum ekonomi tentu saja. Puncak dari piramida dari globalisasi dunia dalam bidang ekonomi adalah pengaturan tentang investasi asing atau PMA, dan dengan segala aturan yang menyertai. Segala aturan hukum, khususnya hukum ekonomi, semuanya mengacu pada ketentuan GATT dan WTO sebagai ikon globalisasi. Saran, walaupun semua aturan tentang hukum ekonomi mengacu pada hukum internasional, namun dasar-dasar ekonomi kerakyatan yang ada di dalam sila-sila Pancasila sedapat mungkin harus dipertahankan oleh para pemangku kepentingan dan penyelenggara negara, termasuk akademisi seperti kita ini. Demikian, apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Apabila kurang, mohon masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.